Tes satu dua tiga. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang yang telah mempertemukan kita di Masjid Pesantren Az-Zakiyah ini dengan keadaan sehat walafiat dan semoga penuh dengan keberkahan. Dan tak lupa salawat serta salam tercurahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana beliau telah membimbing kita menuju di jalan yang kebenaran. Alhamdulillah, rasanya senang hadir di sini bertemu dengan adik-adik semua, santri santriwati untuk pesantren Az-Zakiyah ini. Kebetulan adik-adik ini di sini rata-rata umurnya itu di umur berapa aja? Kalau kakak boleh tahu, kalau mas boleh tahu. Umurnya sekitar belasan semua ya rata-rata ya, belasan. Ada umur sekitar 20-an nggak kira-kira? Ada, ada umur 20-an. Oke. Berapa orang kira-kira umur 20-an? Berapa? Berarti semua di sini Gen Z semua ya? Ya Gen Z semua ya. Oke. Nah, ini lagi sebenarnya jam-jam kritis ini, jam-jam buka puasa ini bentar lagi. Jadi uh, masih semangat dan alhamdulillah uh, ini puasanya full semua ya, full ya alhamdulillah. Nah, jadi sebenarnya di sini Ustadz, kenapa? Gimana? Chat masa? Apa? Masa? Oh iya 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 masa. Iya silakan silakan. Oh silakan maaf maaf. Oh mau buatin makanan ya? Oke, jadi sebenarnya di sini Mas hanya diamanahkan oleh Ustadz Tulus untuk mengisi kajian di pesantren Az-Zakiyah ini. Nah, karena basic Mas dan latar belakang Mas itu adalah pengusaha, jadi mungkin nanti kita bahas yang beririsan yang dalam konteks mungkin pengusaha atau industrinya atau SDM-nya dan sebagainya. Nah, jadi mungkin untuk pada kesempatan kali ini Mas akan jelaskan mungkin terkait ini masa depan umat ya dalam konteks usaha ataupun turunan-turunannya kayak SDM mungkin atau industrinya dan sebagainya. Nah, kenapa Mas ambil tema diskusi terkait ini? Karena sekarang itu sangat krusial sekali di zaman sekarang untuk masa depan umat Islam ke depannya. Karena kenapa? Karena kita tuh banyak sekali ujian-ujiannya. Dan ini benar-benar serius gitu ya. Dan kalau kita lihat mungkin di zaman dahulu pada saat di zaman Nabi ya mungkin. Nah, itu mereka ujiannya itu adalah kebanyakan tuh fisik. Jadi contoh misalnya perang ya, peperangan gitu. Dari situ misalnya fitnah antar sesama saudara dan sebagainya. Jadi kebanyakan di zaman-zamannya Nabi itu adalah ujian-ujiannya adalah dalam hal fisik. Nah, contoh misalnya kayak mungkin adik-adik lebih tahu juga misalnya kayak perang Badar itu. Nah, di perang Badar itu kan mungkin karena pada saat itu kenapa terpentik perang Badar karena ada kebencian dari kaum Quraisy pada saat itu yang dimana pada saat itu mereka membenci karena takut
adanya Islam di kawasan Madinah kalau nggak salah. Nah, lalu juga pada saat itu banyak ya kalau kita lihat kita baca-baca gitu historinya bahwasanya dulu banyak sekali perperangan gitu antar saudara ataupun eh, apa fitnah sama satu sama lain habis itu dan lain sebagainya. Dan rata-rata kejadian-kejadian pada saat itu ujiannya adalah fisik gitu ya. Nah, mungkin kalau kita agak lebih maju sedikit, misalnya ketika pada saat misalnya contoh di kemerdekaan. Jadi misalnya contoh pada saat itu kan ketika eh, Muslim ini melawan penjajah ataupun Sunan ya atau Sunan atau Wali Songo, itu mereka berdakwah itu kan eh, keliling-keliling ya. Jadi emang pada saat itu ujiannya itu adalah fisik. Nah, lalu pada saat sekarang ini ujiannya itu jauh-jauh lebih berat. Nah, kira-kira adik-adik pada tahu nggak ujian paling berat saat ini dan saat besok-besok masa depan berikutnya itu ujiannya apa paling berat? Ada yang tahu? Tadi ada yang bilang hawa nafsu. Terus apa lagi kira-kira? Terkait apa? Nah, udah. Jadi Mas, tapi tadi betul yang disebutin hawa nafsu. Jadi pada saat sekarang dan masa depan itu yang paling kita diuji itu adalah pikiran. Pikiran pikiran kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Nah, contohnya paling mudah kita lihat itu kalau misalnya di era sekarang itu misalnya kita lagi sholat ya pada situ misalnya azan kita mau sholat sedangkan kita lagi misalnya yang paling sering sekarang itu main Mobile Legend misalnya aja lagi main Mobile Legend gitu kan terus habis itu pada saat itu azan dan diharuskan ke masjid. Nah akhirnya kita berperang kepada pikiran kita sendiri ini kita mau sholat atau kita mau lanjut main Mobile Legend misalnya. Terus misalnya contoh lagi eh, apa namanya? Contoh misalnya kita mau berinfak atau berzakat ya misalnya contoh. Nah, terus misalnya kita ingin nanti tolong dong didokumentasikan misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya ketika kita zakat, maka kita jadi akan berpikir bahwa wah ini di video nih misalnya contoh, misalnya di video oh akhirnya niatnya yang tadinya adalah memberi atau niatnya zakat tetapi malah niatnya untuk riya misalnya. Nah, itu dampaknya itu sangat luar biasa yang kita rasakan sekarang. Jadi pikiran-pikiran yang kita kita yang sekarang ini itu karena banyak hal. Nah, salah satu mungkin contohnya gitu yang tadi yang sudah saya Mas sampaikan itu akan dari pikiran-pikiran itu tuh akan membuat kita menjadi istilahnya kebiasaan gitu ya. Jadi setelah pikiran itu biasanya kita melakukan tindakan, maaf. Jadi kita mempunyai pikiran seperti itu, misalnya kayak tadi, kita memberi zakat terus riya dan sebagainya. Nah, maka ketika itu dilakukan secara terus-menerus, secara berkala, maka itu akan menjadi kebiasaan. Nah, dan itu sangat berpengaruh sekali terhadap diri kita. Nah, itu terhadap bayangin aja kalau misalnya eh, hampir misalnya umat muslim ngelakuin kayak gitu. Misalnya dia ingin memberikan sesuatu tapi dia ada riaknya sedikit gitu. Nah, itu tuh akan berdampak kepada diri kita sendiri ataupun umat muslim. Jadi sekarang ujian yang paling berat yang dipunyai umat muslim itu adalah pikirannya. Nah, pikirannya ini apa namanya? Disebabkan tuh karena banyak. Tetapi
yang paling banyak itu adalah karena di era-era sekarang itu kalau mungkin dalam konteks usaha itu paling banyak itu adalah karena teknologi. Jadi kita biasanya eh, sering dalam satu hari kita itu istilahnya pasti akan bersinggungan atau memakai hal-hal yang teknologi. Contohnya misalnya contohnya HP ya. Contoh. Nah, HP ini kan kalau kita lihat bahwasannya ini apa namanya? eh, ini data juga ya. Jadi kalau data dari apa namanya State Nation of Mobile 2024 itu rata-rata di dunia orang-orang tuh memakai HP itu sekitar 7 jam per hari. Bayangin dalam hidup kita sehari itu sepertiganya 24 jam kita itu cuman megang HP aja. Nah, bayangin. Nah, itu dampaknya kalau misalnya kita misalnya main HP dengan mungkin mungkin kalau positif itu menimbulkan hal bagus. Tetapi kalau misalnya kita main HP, megang HP tetapi banyak hal-hal yang negatif, maka itu nanti mempengaruhi pikiran kita sendiri. Jadi pikiran kita jadi berpengaruh, tindakan kita berpengaruh, maka implikasi atau nanti dampaknya juga berpengaruh. Nah, balik lagi tadi terkait apa namanya ujian kita saat ini adalah pikiran kita sendiri karena banyaknya uh, banyaknya teknologi-teknologi yang akhirnya membuat kita banyak apa istilahnya distraksi atau misalnya jadi nggak fokus atau banyak yang membuat hal-hal itu yang harusnya dibuat positif tapi banyak negatif. Nah, nah kalau bayangin aja, ini Mas lihat itu di data orang Indonesia. Ternyata orang-orang Indonesia itu mereka 6,05 per jam per hari. Itu data 2023. Jadi masyarakat Indonesia memegang handphone itu rata-rata 6,05 jam per hari. Itu ternyata Indonesia itu termasuk penggunaan HP tertinggi di dunia. Nah, ini bayangin aja 6 jam ini kalau kita buat ngaji ini 1 bulan khatam berapa kali gitu kan. Ini bayangkan sampai segitunya gitu. Maksudnya kakak juga Mas baru menyadari bahwasannya ternyata tools yang sering kita punya, tools yang sering kita gunakan HP itu ternyata bisa mempengaruhi ya. Bahkan kayak misalnya di dalam HP itu mungkin di sini ada yang main Instagram nggak kira-kira? Ada yang main TikTok juga. Nah, jadi kalau mungkin dicek kalau di Instagram itu kan ada namanya explore ya, explore atau misalnya di TikTok deh, di TikTok itu ada namanya FYP kalau nggak salah, betul ya. Nah, bahkan ada yang bilang FYP kita itu adalah cerminan kita sendiri. Jadi kalau kalian buka HP FYP-nya, maaf misalnya orang joget-joget dan sebagainya, maka itu cerminan diri kita sebenarnya. Nah, teknologi itu atau HP itu kan kalau kita apa namanya kita memakai terus menonton gitu ya tiap tiap hari bahkan tiap hari itu ada 6 jam dan sebagainya nonton itu terus maka itu akan perilaku kita jadi akan berubah nanti. Nah, ini ada data lagi. Kalau misalnya kita lebih banyak bermain HP atau sering main HP, ini katanya Pak Gita Wirjawan pada saat itu aku ngelihat di podcast apa gitu ya. Jadi dia mengutip di salah satu scientific ilmiah di Amerika sana, semakin kita bermain HP, maka tingkat spiritualisme kita itu semakin menurun. Jadi tingkat spiritualitas kita semakin menurun karena banyaknya main HP. Nah, kira-kira mungkin uh, itu sangat relate karena kenapa? Karena ya tadi kayak Mas contohin ya, misalnya kayak tadi itu ada orang yang main Mobile Legends dan sebagainya, ternyata karena sholat akhirnya dia nggak waktu sholat, tapi akhirnya dia nggak sholat itu kan juga akan mempengaruhi juga. Jadi tingkat spiritualisme kita apa namanya menurun.
kalau kita keseringan main HP dan sebagainya. Dan kalau itu juga salah satunya ya, kita eh, HP ini itu kan kita banyak sekali menerima informasi ya, bener ya? Informasi A, B, C kayak banyak banget. Jadi ketika kita menerima informasi secara terus-menerus dan nggak bisa terfilter, dan itu apa namanya kita terpapar terus, maka ketika kita mendapatkan informasi itu kita jadi merasa mungkin nggak hikmat atau istilahnya bahasanya itu mungkin tidak apa namanya untuk mentadaburinya itu susah gitu. Jadi ketika dapat info, oh ya udah hati kita merasa kayak apa namanya ya biasa aja gitu. Jadi makanya kenapa itu berkorelasi juga terhadap tingkat spiritual. Nah, contohnya lagi misalnya karena kita kebanyakan apa namanya 6 jam apa pakai handphone atau dan sebagainya, itu tuh bisa menurunkan interaksi sosial kita misalnya contoh. Kayak misalnya sekarang mungkin kalau misalnya di dalam dunia kerjaan, di dunianya kakak itu semua perusahaan-perusahaan, entah itu yang perusahaan besar ataupun perusahaan yang kecil atau UMKM dan sebagainya yang punya beberapa mungkin karyawan itu mereka hampir semua sekarang di WFH. Jadi work from home. Jadi nggak perlu datang ke kantor gitu. Nah, itu juga jadinya banyak apa namanya teknologi-teknologi semakin canggih itu kita uh, bahkan kayak menjadi jarang untuk kontak sesama mungkin sesama apa namanya sesama bisa jadi sesama jamaah atau sesama karyawan atau sesama jadi sosialnya kita tuh semakin berkurang. Nah, itu itu bisa jadi dampaknya itu yang tadi tingkat spiritualitas kita berkurang. Misalnya contoh kayak eh, banyak informasi-informasi yang akhirnya kita itu jadi kehilangan fokus kan, kehilangan fokus dan sebagainya. Itu juga menyebabkan eh, nanti ujung-ujungnya kita secara tingkat kognitif ataupun tingkat secara melihat sesuatu informasi itu akhirnya gampang kehilangan untuk fokusnya gitu. Jadi yang biasanya kita baca Al-Quran, yang biasanya kita baca hadis dan sebagainya, itu bisa jadi diganti. Jadi misalnya kayak kurang lebihnya kayak main HP kayak gitu. Nah, itu kakak merasakan, mas merasakan sendiri uh, yang terjadi fenomena sekarang yang terjadi. Nah, uh, tadi mas bilang di sini kan rata-rata itu umurnya belasan ya. Umur 20-an paling sekitar 1-2 orang ya. Bener ya? Nah, di kalian umur-umur yang benar-benar masih relatif muda, itu uh, kalian itu akan banyak uh, apa namanya mengaktualisasi diri. Jadi kita jati diri kita tuh masih mencari-cari gitu. Nah, ini pas kalian masih muda, lalu kalian apa namanya masih masih fresh dengan isi kepala yang masih banyak apa menerima masukan. Nah, Mas itu mungkin ada apa saran-saran mungkin untuk adik-adik. Nah, yang paling utama yang pertama itu adalah ini HP kecil aja. HP kecil itu ini kan HP kan istilahnya kecil ya. Terus habis itu kayak apa namanya itu bisa dibawa kemana-mana. Sebisa mungkin HP kalian itu terinstall yang bermanfaat. Apapun itu masalah HP. HP itu penting banget beneran. HP itu bisa mempengaruhi
perilaku kita, masa depan kita tuh dari HP. Kita tuh bisa lihat, bisa bisa tercerminkan kalau di HP kalian atau di WhatsApp kalian misalnya, rata-rata eh, apa misalnya adalah grup-grup WhatsApp keluarga misalnya, yang misalnya mohon maaf misalnya isinya mungkin banyak ada yang ngomongin orang atau kebencian, itu juga bisa mempengaruhi kita. Bayangin kita terpapar aja di HP itu apa namanya? Kita terpapar di HP dengan informasi-informasi yang kayak gitu. Itu nyebabin kita jadi ya bakal kayak gitu juga. Jadi makanya cerminan kita tuh semuanya sekarang tuh ada di HP semua. Entah itu misalnya contoh kayak kita lihat ya, uh, Ustadz misalnya Ustadz Tulus misalnya. Nah, Mas yakin di grup WhatsApp Ustadz Tulus itu isinya paling banyak kajian, grup-grup Ustadz, grup-grup Birosa dan sebagainya. Nah, itu tercerminkan bahwasanya ya Ustadz Tulus itu adalah ya yang seperti itu gitu. Nah, lalu misalnya kayak misalnya ini kita ambil ekstrimnya coba. Misalnya kita lihat misalnya presiden gitu ya, presiden. Nggak mungkin grup WhatsApp presiden itu isinya misalnya contoh ini mohon maaf misalnya apa grup-grup yang misalnya apa ya dia bilang nggak ada grup misalnya grup untuk nongkrong misalnya, grup untuk apa itu nggak mungkin ada, pasti isinya itu grup menteri lah, grup apa namanya grup DPR dan sebagainya ya. Itu tercerminkan, jadi emang HP itu cerminan diri kita sebenarnya. Jadi sebisa mungkin Mas saranin HP itu digunakan dan diinstal itu hal-hal yang baik semua, positif semua. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Nah, yang kedua ini yang kalau karena Mas lebih banyak jadi pengusaha, banyak praktikal, banyak turun ke lapangan, yang sering terjadi itu ada zaman sekarang karena semakin canggih HP itu semakin terpolarisasi kalau bahasanya. Jadi semakin kayak kalau misalnya kita sebagai ikut komunitas A, ya udah komunitas A, komunitas B. Jadi uh, kurang adanya apa saling merangkul, itu tuh kurang karena kita kayak sudah membentengi diri kita bahwasannya oh kita tuh seperti ini, akhirnya kita kecenderungannya tidak mau misalnya bergaul dengan atau bahkan ngobrol dengan orang yang emang beda apa komunitas dengan kita atau beda dengan circle beda kita. Nah, itu karena apa? Itu karena bisa jadi itu dari hal-hal yang kita sering apa dapatkan, misalnya relasi kita, keluarga kita, isi HP kita, sosmed kita dan sebagainya. Jadi dua itu yang mungkin Mas bisa kasih saran untuk yang kalian yang baru di umur-umur muda, karena itu umur-umur yang sangat golden age ya, atau sangat apa namanya, sangat generasi istilahnya emas ya, jadi masih bisa untuk berkembang lagi atau ditingkatkan lagi. Nah, selain itu juga Mas lihat bahwasannya di zaman sekarang banyak akhirnya semakin canggih, malah waktu-waktu yang digunakan itu semakin terbuang atau banyak dilakukan yang sifatnya nggak produktif. Jadi waktu-waktu itu misalnya kayak kita apa namanya ikut apa misalnya ikut kajian ataupun ikut hal-hal yang sifatnya positif, itu lama-lama berkurang karena semakin canggih teknologinya. Dan ini juga Mas merasakan juga semakin semakin canggih, maka Mas tuh kebanyakan main HP ya, walaupun emang HP-nya adalah kerja, tapi itu kecenderungan dan kemungkinan besarnya
itu kita kayak ditarik untuk melakukan hal-hal yang sifatnya uh, apa namanya, yang lebih nggak positif atau lebih nggak produktif. Karena itu juga, jadi kalau kita lihat konten-konten misalnya sekarang itu banyak hal-hal yang baik juga ada di situ juga, tapi itu banyak juga uh, yang kurang baiknya. Jadi lebih banyak kurang baiknya. Jadi maka kayak kita kecenderungannya itu lebih suka hal-hal yang sifatnya kesenangan, misalnya sifatnya hal-hal yang cepat, hal-hal yang membuat kita gembira. Nah itu jadi banyak distraksi-distraksi ke situ. Jadi waktu-waktu yang digunakan itu jadi malah justru mengarahnya ke situ. Nah, ini kalau kalau Mas baca itu ternyata juga Rasulullah itu pernah bersabda juga ya, ternyata di dalam hadis Bukhari. Uh, Dikatakan bahwa ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu atau lalai di dalamnya. Itu adalah kesehatan dan waktu luang. Nah, ini menurut Mas sangat-sangat benar. Apalagi untuk kedepannya kita banyak sekali dipaparkan yang tadi ya, banyak distraksi-distraksi yang dimana kita jadi menggunakan waktu-waktu luang kita itu untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif atau kurang positif. Nah, ini juga berkorelasi juga dengan surat Al-Asr ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi uh, diartikan bahwa demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kebenaran. Nah, jadi ini surat ini sangat relate banget dengan apa yang sekarang terjadi di masa sekarang. Nah, jadi waktu itu benar-benar semakin uh, apa semakin banyak yang digunakan hal-hal yang mengarahnya kurang positif. Nah, jadi mungkin kesimpulan yang Mas ambil bahwasannya untuk ke depan perlu diingat dan perlu disadari bahwa kita itu berperang melawan pikiran sendiri dan waktu kita sendiri. Itu benar-benaran terjadi. Itu apa namanya, yang sedang kita harus menyadari dan aware terhadap hal itu. Itu karena bisa merubah kehidupan kita, berubah mindset kita, berubah tindakan kita, bahkan nanti akan merubah juga dampak atau implikasi kita. Nah, lalu juga pikiran ini juga banyak dipengaruhi tadi ya, banyak faktor. Entah itu bisa circle, relasi, komunitas, handphone, dan sebagainya. Nah, itu kita cari hal-hal yang positif gitu ya, dan produktif. Nah, lalu ini Mas juga mengambil dari kutipan yang lain juga bahwasannya ke depan itu akan banyak distraksi atau yang membuat kita nggak fokus. Jadi maka akan banyak waktu yang terbuang untuk sifatnya hal positif atau terutama dalam hal agama. Jadi gunakan waktu benar-benar kalian dengan bermanfaat. Lalu habis itu ya ingat surat Al-Asr tadi, itu sangat membekas juga untuk bagi Mas gitu ya, dan untuk generasi yang di bawah Mas, which is itu Gen Z ataupun orang-orang yang masih belasan atau 20-an, itu biar menggunakan waktunya secara baik, secara positif, produktif, juga kita banyak mengerjakan amal-amal yang soleh. Jadi ada pertanyaan nggak ya Mas ya? Ada ya. Dan nanti untuk pertanyaannya kita tutup dulu, nanti baru pertanyaan gitu ya Mas ya. Ya.
Jadi demikian beberapa hal yang dapat Mas sampaikan pada kajian kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Semoga apa yang Mas sampaikan tadi dapat memberikan manfaat, kebaikan, dan juga keberkahan buat adik-adik semua. Nah, sebelum mengakhiri kajian pada sore hari ini, sebaiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya mungkin kalau ada yang mau nanya silakan. Ini nanyanya nggak usah yang berat-berat ya, yang yang informal aja lebih enak. Atau mau yang jadi pengusaha juga boleh. Dan ini nggak ada nanya, atau ada yang mau nanya lagi nih. Katanya lagi pada baru mau buka ya soalnya ya. Jam berapa jam sekarang? Ya satu atau dua pertanyaan deh boleh. Apapun apapun. Ya boleh. Mbak siapa namanya? Oh, Mbak Nom. Ya, oh, Mbak. Apa? Keseringan bermain HP. Eh ya tadi sempat udah kakak sampaikan sih. Tapi mungkin Mas sampaikan lagi ya. Pertama, eh, pertama mengurangi eh, yang pertama itu mengurangi waktu untuk refleksi, istilahnya untuk ibadah. Itu apa namanya, dampak ya itu faktor atau dampak tadi, dampak ya. Oh dampaknya main HP. Oh oke, okay. Maaf. Bukan faktor bermain HP tapi dampaknya ya. Ya, jadi ini ya Mas yang sebacanya Mas aja ya. Jadi kalau kita keseringan main HP, yang pertama banyak yang tadi Mas bilang distraksi dan kehilangan fokus karena kita terpapar informasi-informasi yang sifatnya banyak gitu ya. Bayangin kamu kalau misalnya kita main HP terus habis itu dikasih info A, tiba-tiba 2 detik kemudian dikasih informasi B, tiba-tiba 3 menit kemudian dikasih informasi C, maka kita jadi nggak fokus, jadi kita kehilangan fokus. Jadi maka secara secara apa namanya, uh, fokus kita itu jadi akan kecenderungan berkurang. Nah, ketika fokus itu berkurang, maka itu juga akan berpengaruh nanti terhadap ya kita misalnya sholat, misalnya mau sholat tiba-tiba pengen ada A, ya udahlah jadi milih A jadinya nggak sholat misalnya kayak gitu. Itu akan berpengaruh ke situ. Itu dampaknya itu dampaknya HP ya, kayak gitu. Nah, terus ada juga banyak kan kalau mungkin banyak sering ini nggak main Instagram, main TikTok gitu nggak? Sering kan? Nah, kira-kira eh, Mbak melihat banyak konten yang positif atau negatif? Negatif kan? Nah, itu emang cerminannya kayak gitu, Mbak. Jadi emang semakin, dan itu baru baru era sekarang gitu. Kalau misalnya semakin ke depan, itu banyak hal-hal yang sifatnya negatif dan tidak sejalan dengan agama. Ini beneran. Ini beneran. Aku ngutip siapa, tapi ini realita yang terjadi kayak gitu. Jadi banyak kita banyak konsumsi konten yang tidak sejalan dari nilai-nilai spiritualisme kita. Itu yang kakak ajarin. Misalnya kayak contoh dulu itu pada saat sebelum adanya TikTok itu kan hal-hal yang misalnya maaf dan lalu joget itu kan hal yang sangat asing ya. Apa ini joget gitu kan. Tapi sekarang malah justru itu hal yang normal. Jadi banyak normalisasi gitu. Yang sifatnya itu jauh dari uh, apa nilai-nilai kita sebenarnya. Betul kan? Itu yang terjadi. Nah, terus mungkin dua itu sih yang paling ini, yang paling yang paling apa dampaknya itu ke situ. Kalau dalam konteks kita keagamaan itu sih paling udah cukup atau tambah lagi. Ada lagi mau tambahan? Iya boleh. Mbak siapa namanya? Mbak Lili. Apa Mbak Lili? Wah, mindset pengusaha. Wah, menarik. Mau jawaban panjang atau jawaban pendek?
Jawaban pendek aja ya. Jadi itu sebenarnya mindset itu dipengaruhi oleh uh, referensi dan lingkungan kita. Jadi misalnya kita di lingkungan seperti di lingkungan seperti ini ya, di kampung misalnya, terus habis itu kita juga sering baca-baca terkait misalnya terkait hal A misalnya, itu juga akan mempengaruhi mindset kita. Jadi sebelum kita mindset ke pengusaha, kita perlu lihat mindset diri kita sendiri. Kita tuh mindsetnya kayak gimana. Kalau kita punya mindset adalah tujuan hidup kita adalah membantu orang, maka biasanya usahanya itu juga terkait banyak membantu orang. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya mindset kita, tujuan hidup kita adalah untuk apa namanya, untuk agama, maka biasanya bisnisnya atau pengusahanya itu juga yang nggak jauh dari situ, misalnya kayak tour and travel, umroh misalnya, terus habis itu apa, jualan mukena, jualan sajadah, bisa kayak gitu. Jadi tergantung dari mindset kita. Nah, mindset kita itu kan berpengaruh tadi di lingkungan, referensi, buku bacaan teman-teman kita dan semuanya. Nah, kita lihat apa namanya, uh, dari faktor-faktor yang menentukan mindset kita ini yang bisa untuk mendukung jadi pengusaha itu apa? Misalnya contoh gini, ketika misalnya Mas lahir di misalnya apa, Brebes misalnya, di desa gitu. Mas punya relasi keluarga-keluarga yang dekat-dekat situ, tetangga-tetangga situ. Terus Mas sering lihat misalnya di daerah situ, kalau di desa mungkin kan banyak uh, apa, peternak lele misalnya, lele. Akhirnya Mas ngelihat itu terus kan. Akhirnya otomatis Mas jadi akan punya pikiran ke situ. Oh, ada lele ya. Ini apa namanya? Lele ini dijual berapa, Pak? Misalnya kayak gitu. Akhirnya kan punya referensi ke situ kan. Nah, terus habis itu otomatis nanti dari situ biasanya akan membentuk, misalnya nanti di apa, di misalnya di Brebes itu misalnya lihat lagi sering ke pasar. Nah, otomatis mindsetnya ya akan kurang lebih untuk mau jadi pengusaha ya di yang yang kita sering temui dan sering kita lakukan gitu. Jadi terbentuk nanti. Nah, yang paling bagus sebenarnya kalau untuk mindset pengusaha, semuanya itu bisa enaknya jadi pengusaha, beda sama karyawan ya. Kalau karyawan itu berjenjang, jadi struktural. Jadi kalau misalnya dari mau jadi satpam misalnya, terus mau jadi kepala satpam, itu kan ada turunannya tuh, satpam ke kepala satpam, terus aja dari kepala satpam siapa tuh jadi manajer dan sebagainya. Nah, enaknya kalau mau pengusaha, mau mindset apapun, eh, apa kecuali mindset yang benar ya, mau mindset seperti apapun, lingkungan kita apapun, apa namanya, kumpulan kita seperti apapun, itu semua tuh bisa, enaknya bisa sukses. Jadi baik, misalnya contoh ya, ada, ini Mas pernah lihat pengusaha di Jakarta itu, pengusaha kaya, dia pengusaha apa, pengusaha tambang ini. Setelah ngobrol-ngobrol dan sebagainya, ternyata keuntungan yang didapat tambang ini kan besar. Nah, keuntungan yang di apa namanya, pengusaha tambang ini dengan Mas yang lihat pengusaha, pas itu pengusaha telur di Jogja itu jauh lebih tinggi pengusaha telur secara secara keuntungan. Jadi walaupun kalau mungkin secara dilihat tambang itu jauh lebih gede dan sebagainya, tapi ternyata secara apa namanya, dalam konteks usaha atau mendapat keuntungan itu jauh jauh lebih tinggi pengusaha telur. Jadi enaknya di pengusaha tuh gitu. Kita mau jadi apapun tuh bisa bisa sukses. Bahkan dari kecil pun misalnya kayak kita emang mungkin, ada orang sering tuh bilang kayak gini, iya karena aku nggak jadi pengusaha tuh nggak ada privilege nih. Aku misalnya iya lahir misalnya seperti ini. Nah, itu kalau di pengusaha itu enaknya itu kita bisa apa namanya, kita bisa nggak nggak mempunyai alasan itu. Kita bisa di jenjang mau apapun itu kita bisa sukses kalau kita jadi pengusaha. Nah, uh, jadi mindset pengusaha itu dilihat juga dari
mindset kitanya dulu seperti apa. Kalau kita emang di lingkungannya seperti itu, referensinya seperti itu, maka menurut kakak paling bagus ya udah melakukan usaha, mindsetnya pengusaha ya sesuai dengan itu. Karena banyak sekali orang-orang yang dia kumpulannya mungkin orang-orang yang di desa pada sebagainya, tapi dia ingin misalnya contoh kayak apa kayak pengen jadi pengusaha, uh, mungkin tahu startup ya, misalnya kayak Gojek atau Tokopedia gitu ya. Nah, tapi relasi dia itu nggak mendukung ke situ. Jadi sebaiknya kita kita mindset pengusaha itu berdasarkan mindset kita sendiri. Nah, mindset kita sendiri berdasarkan lingkungan, berdasarkan referensi kita sendiri. Itu sih paling kurang lebihnya. Udah menjawab belum ya? Udah, alhamdulillah. Oke. Ada lagi mungkin terakhir. Oh ya, boleh. Mbak siapa namanya? Mbak siapa? Oh, Mas Es ya. Gimana Mbak Es? Apa saham? Kok bisa mengarah ke situ saham? Dapat dari mana referensinya? Oke. Kenapa bisa terpentik kamu pengen nanam saham? Karena apa sebelumnya? Karena keuntungannya besar. Selain itu apa? Oh, berarti kamu dapat dari apa? Tahu itu dari apa, sosmed atau dari mana? Oh, oke. Okay. Ini kalau ngomongin saham ya, saham itu adalah puncak tertinggi dalam suatu usaha, saham itu. Jadi kita bermain uang namanya. Jadi uh, kalau kita punya uang banyak, jadi level teratas dari suatu entrepreneur atau pengusaha itu adalah dia menginvestasikan uangnya, karena dia udah mempunyai uang yang banyak. Misalnya contoh orang-orang yang terkaya di dunia sekarang, mereka nggak mau usaha usaha dari bawah, nggak mau. Mereka cuma investasikan. Oh, misalnya punya kenalan, kamu mau bikin apa namanya, mau bikin properti gitu. Ya udah tinggal invest ke situ, dia yang ngejalanin. Jadi karena dia punya kapital atau modal yang gede, itu apa namanya, uh, apa tingkatan teratas dari suatu jadi pengusaha itu adalah jadi ya menginvestasikan uangnya kayak gitu. Nah, kalau balik lagi ke saham, emang return atau pengembalian saham itu besar juga sih. Apa namanya? Misalnya kita invest 10.000 misalnya, itu bisa jadi uangnya bisa jadi 20.000, bisa jadi 30 gitu kan. Nah, apa namanya? Kalau mau invest di saham itu sebaiknya ada, ini nanti teknis dan lama sih ngejelasnya, tapi yang jelas harus uh, kuat kita literasi keuangannya. Jadi karena itu bisnis yang high risk high return. Jadi resikonya tinggi tapi dapatnya juga tinggi. Jadi kalau misalnya resikonya tinggi, jadi misalnya contohnya gini, kita mau invest saham 1 juta di perusahaan A nih. Terus habis itu uh, dia kan bisa apa? Bisa naik atau bisa turun. Kalau misalnya turun itu dia benar-benar bisa kehilangan 1 jutanya. Itu kalau duit 1 juta. Bayangin kalau misalnya duit 1 M, itu benar-benar bisa hilang duit 1 M. Nah, jadi kalau di saham itu emang high risk high return. Nah, contohnya kayak gini. Jadi kalau orang mau banyak uang dan sebagainya, percaya sama Mas, itu bukan jadi pengusaha atau bukan jadi karyawan. Itu jadi investor atau investasi ke dalam suatu perusahaan-perusahaan. Jadi sifatnya itu compounding. Jadi bayangin ya, kalau misalnya kita beli emas nih, kita misalnya investasi uh, satu satu rupiah, itu bisa jadi 2 rupiah. Kalau misalnya kita invest 2 rupiah, itu bisa jadi 4. Kalau bisa jadi 4, itu bisa jadi 8. Kalau 8 itu jadi 16, 16 jadi 32 dan seterusnya. Bayangin kalau kita invest 1 triliun itu bisa dapat 2 triliun. Contohnya di tahun 2024 harga emas itu hampir 2
kenaikannya itu 27%. Jadi kalau kita invest di emas pada saat itu 1 juta, maka kita dapatnya tahun depan 1.270.000. Nah, bayangkan kalau kita punya 1 M di misalnya invest di emas pada saat itu. Uangnya yang kita dapat itu jadi 1 M 270 juta. Jadi sifatnya itu perkalian, apa namanya? Jadi kalau punya modal awal di besar, maka keuntungannya, returnnya juga akan besar. Kayak gitu sih caranya. Maka kebanyakan pengusaha-pengusaha ujung-ujungnya mereka ketika udah sukses, exitnya itu akan menaruh uang di perusahaan-perusahaan kayak gitu, saham-saham. Gitu sih. Nanti kalau misalnya teknisnya untuk apa namanya sahamnya dapat berapa persen apa dan sebagainya itu nanti mungkin bisa next ini sih next diskusi juga sih. Tapi itu kakak juga Mas lagi bikin sih sama sama teman kebetulan kebetulan Mas itu ada pergumulan usaha-usaha juga pengusaha juga kita rencananya ada semacam kelas untuk jadi ya untuk jadi pengusaha lah. Nah salah satu course-nya itu ke situ. Salah satu apa namanya pelajarannya ada terkait investasi sih gitu. Mungkin siapa tahu mau ikut nanti bisa. Ya kurang lebih gitu sih. Udah menjawab belum? Udah. Oke. Okay. Ada lagi terakhir? Oh iya, banyak. Boleh Mbak. Namanya Mbak siapa Mbak? Ada kita. Okay. Loh umur berapa Mbak? 12, Masya Allah. Ya oke. Okay. Silakan tanya Mbak. Mau ngomongin saham juga? Ya apa? Ya. Dengan apa? Sedang ngantri. Ngantri apa? Oh nyantri. Oh iya. Pertama-tama kalau mau mulai usaha. Aduh. Oh udah azan ya? Benar udah azan. Oh udah ada ternyata. Ya nanti kita nyambung berdua aja ya kalau itu ya. Nanti habis ini nanti kakak ini kan. Oke. Okay. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu. Semoga bermanfaat dan memberi keberkahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.